Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat kesempatan, dan tak lupa adalah nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kondisi atau situasi yang berbahagia, yaitu orientasi virtual siswa-siswi SMP SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Rahmat selaku Ketua Gugus Penanganan COVID-19 di sekolah. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan kesiapan sekolah dalam menyambut kedatangan siswa-siswi di kampus tercinta yaitu SMP SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut kami sampaikan hal-hal yang berkaitan tentang tatanan new normal di Insan Cendekia Sukoharjo. Yang pertama adalah kaitannya dengan kondisi warga sekolah, baik meliputi data riwayat warga sekolah, data perjalanan menuju sekolah, data kondisi warga sekolah berdasarkan gugus COVID setempat. Kemudian yang kedua, kesiapan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka menyambut kedatangan siswa-siswi di kampus tercinta, yaitu kaitannya dengan sarana prasarana penunjang di rumah sakit di sekolah, kemudian kaitannya dengan kerjasama dengan rumah sakit setempat. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang perlu disiapkan siswa ketika perjalanan menuju sekolah atau setelah berada di lingkungan sekolah, serta standar-standar kegiatan new normal yang ada di sekolah ketika nanti Ananda sudah masuk di lingkungan sekolah kita. Yang pertama, kaitannya dengan kondisi warga sekolah di SMP SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Berdasarkan data yang kami himpun tanggal 20 Juni tahun 2020 dengan total responden 469 responden, kami dapatkan data bahwa dari seluruh warga sekolah yang mengalami atau menderita penyakit asma itu ada 6%, kemudian yang menyandang penyakit diabetes ada 1%, jantung 1%, dan darah tinggi 1%. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan perjalanan warga sekolah SMP SMA Insan Cendekia Boarding School menuju sekolah. Dari total responden 469 terdapat 442 yang nantinya menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju sekolah. Kemudian ada sekitar 25 responden yang menggunakan kendaraan umum, dan yang jalan kaki ada 2 responden. Ini adalah data perjalanan warga sekolah SMP SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Kemudian berikutnya, berdasarkan data rekap status berdasarkan gugus COVID daerah setempat, artinya daerah asal dari masing-masing warga sekolah, baik guru maupun karyawan maupun siswa, kami dapatkan data orang tanpa gejala atau istilahnya OTG ada 0%, pasien dalam pantauan ada 0%, orang dalam pantauan 0%, penderita positif juga 0%, sehat 100%. Alhamdulillahirrabbilalamin, data yang tadi kita himpun berdasarkan pada tanggal 20 Juni 2020 menggambarkan kondisi warga sekolah, baik Bapak Ibu guru, karyawan maupun siswa-siswa yang ada di
insan cendekia. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya kami sampaikan kesiapan sarana prasarana yang ada di sekolah. Yang pertama, ada tempat cuci tangan. Kami di lingkungan sekolah dan asrama terdapat kurang lebih 18 titik tempat cuci tangan dengan dilengkapi fasilitas sabun dan hand sanitizer, dan letaknya terdapat di beberapa spot umum atau tempat-tempat umum, kemudian ada di pintu masuk gedung, kemudian ada di kamar mandi. Kemudian yang berikutnya, sarana pendukung berikutnya adalah kamar mandi. Kamar mandi kami total ada 83 kamar mandi dalam kondisi bersih. Insya Allah kami telah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka untuk kebersihan di lingkungan sekolah. Kemudian sarana pendukung lainnya adalah termogan atau pengecek suhu. Kami sediakan di security, di pos satpam dalam rangka untuk pengecekan warga sekolah yang keluar masuk lingkungan sekolah. Dalam saat ini kondisinya adalah dalam kondisi baik. Dan insya Allah nanti kami juga akan tambah untuk termogannya untuk di wilayah baik di asrama putra maupun di asrama putri. Berikutnya, untuk ruang karantina, kami sediakan satu ruang karantina. Nanti kami sediakan untuk putra maupun putri. Jadi kita sediakan ruang karantina, satu ruang untuk anak yang sakit, satu anak untuk putra dan satu anak untuk putri. Berikut kami sampaikan gambaran dokumentasi sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Dari pengecekan suhu di bagian security, kondisi kamar mandi di sekolah, kemudian ada gambaran kondisi tempat cuci tangan, dan tak lupa kami juga selenggarakan kegiatan penyemprotan desinfektan untuk di lingkungan sekolah. Untuk mendukung kesiapan sekolah dalam rangka menyambut kedatangan murid, kami sejak bulan Maret 2020 telah bekerjasama dengan Rumah Sakit Islam Surakarta dalam hal untuk layanan kesehatan bagi anak-anak kita yang sedang sakit. Jadi kami telah bekerjasama dengan Rumah Sakit Islam Surakarta dalam hal penyediaan layanan kesehatan bagi anak-anak yang sakit. Dari kedua hal tersebut, kami siapkan juga hal-hal yang kaitannya perlu disiapkan oleh anak dalam rangka perjalanan menuju sekolah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Sebelum berangkat, maka murid yang pertama wajib mengkarantina mandiri di rumah selama 14 hari. Dengan pengawasan Bapak Ibu wali murid dan dengan ditunjukkan surat keterangan karantina mandiri dari RT ketika nanti menuju atau datang di sekolah. Kemudian yang kedua, setiap murid dalam keadaan sehat dan wajib membawa surat keterangan sehat dengan rapid test dari dokter, puskesmas, atau dinas kesehatan daerah asal murid masing-masing. Yang ketiga, setiap murid supaya membekali diri dengan perlengkapan seperti masker secukupnya, kemudian vitamin, madu, sajadah kecil, alat makan, dan perlengkapan pendukung protokol kesehatan untuk masing-masing individu siswa atau individu murid. Yang keempat, membawa perlengkapan atau barang bawaan asrama yang sudah ditentukan sesuai dengan ketetapan. Yang kelima, dalam menuju keberangkatan ke asrama, kami mohon anak-anak untuk senantiasa menjaga kesehatan dan tetap melakukan kegiatan social distancing.
Jika nanti anak-anak sudah masuk di lingkungan asrama, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah nomor 1 atau yang pertama, murid wajib menggunakan masker pada setiap kegiatan di luar ruangan. Yang kedua, sering melakukan aktivitas cuci tangan. Yang ketiga, senantiasa berdoa untuk yang terbaik bagi pribadi, keluarga maupun warga sekolah secara keseluruhan. Yang keempat, senantiasa menjaga jarak dan physical distancing di setiap aktivitas sekolah. Yang kelima, menggunakan perlengkapan pribadi sendiri-sendiri dalam setiap kegiatan atau aktivitas di sekolah dan di asrama. Karena biasanya anak-anak asrama sering menggunakan perlengkapan pribadi secara bergantian. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita himbau untuk anak-anak nantinya dengan pengawasan kita untuk tidak menggunakan perlengkapan secara bergantian. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan data-data tersebut, kami juga sampaikan standar-standar kegiatan yang ada di sekolah. Yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar dan kajian untuk kegiatan di asrama. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan kajian, yang pertama, guru wajib menggunakan masker selama proses kegiatan pembelajaran, baik di asrama, kegiatan olahraga, dan kegiatan lainnya. Kedua, guru wajib menggunakan face shield selama di kelas dan tentunya juga di kegiatan yang lain, misalnya tentang kegiatan kajian di asrama. Kemudian yang ketiga, selama proses pembelajaran, guru tetap menjaga jarak atau social distancing dengan peserta didik dan tidak banyak melakukan mobilitas yang berdekatan dengan peserta didik. Ini adalah standar kegiatan belajar mengajar dan kegiatan kajian baik di sekolah maupun di asrama. Kemudian yang tidak kalah penting berikutnya adalah standar kegiatan makan. Untuk menghindari penularan COVID-19, berikut kami sampaikan standar kegiatan makan yang nantinya kami terapkan di Insan Cendekia. Yang pertama, murid menggunakan alat makan sendiri-sendiri. Yang kedua, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, jam makan dilaksanakan secara bergantian baik SMP dan SMA agar tidak terlalu padat nantinya di ruang makan kita. Yang keempat, untuk nasi, lauk, dan sayur nanti diambilkan petugas. Kalau biasanya kita yang berjalan di Insan Cendekia, anak-anak nasi dan sayur mengambil sendiri, hanya lauknya saja diambilkan petugas. Pada kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa dalam rangka untuk pencegahan, maka nanti nasi, lauk, dan sayur nantinya diambilkan oleh petugas dapur. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya anak-anak kita yang sudah berada di asrama dalam kondisi sehat dan kami dari pegawai yang keluar masuk perlu juga adanya standar agar tetap terjaga anak-anak kita semua. Kaitannya dengan pegawai, kami sampaikan standar pegawai di Insan Cendekia. Yang pertama, wajib memakai masker di setiap saat di sekolah. Kedua, pengecekan suhu tubuh sebelum masuk kantor. Jadi sebelum masuk wilayah sekolah atau area sekolah, maka setiap pegawai, guru, karyawan wajib dicek suhunya dulu di bagian security. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga jarak
atau social distancing dan physical distancing di setiap aktivitas sekolah. Keempat, apabila mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, mengalami gangguan pernafasan, dianjurkan untuk izin tidak masuk. Kemudian, tidak menerima tamu pribadi ke dalam lingkungan kerja. Dan yang terakhir, senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan. Dengan data-data tersebut, baik data kesehatan warga sekolah, data perjalanan, data dari gugus COVID setempat, serta beberapa hal kaitannya dengan kesiapan sarana prasarana serta standar-standar operasional yang nantinya kita terapkan di sekolah, maka kami sampaikan rencana kedatangan murid di kampus SMP SMA Insan Cendekia. Nanti kami bagi untuk kedatangannya dalam 3 tahap. Yang pertama adalah kelas 9 dan kelas 12 SMA dengan total 82 siswa. Nanti sebagai masuk di tahap pertama. Kemudian nanti ada jeda, baru nanti masuk tahap kedua. Tahap kedua baru nanti di kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA dengan total 173 siswa. Dan yang terakhir baru nanti tahap 3 kelas 8 SMP dan kelas 11 SMA dengan total 135 siswa. Tahapan kedatangan murid ini nantinya kami rencanakan mulai Agustus 2020. Tetapi ketentuan tersebut bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan kondisi dan kebijakan lembaga dan dinas pendidikan. Artinya ketentuan ini bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan dinas dan kebijakan lembaga Insan Cendekia. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah paparan kami di gugus COVID sekolah. Kami sampaikan dalam rangka untuk memberi gambaran kepada Bapak Ibu kaitannya dengan kesiapan sekolah dalam rangka menyambut kedatangan murid SMP SMA Insan Cendekia Boarding School. Dari saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau ada perkataan yang tidak pas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.